Farma sudah seperti rumah kedua. Dan bagi Bio Farma, Badan POM juga tentunya kita adalah mitra tentunya Bio Farma. Badan POM untuk Bio Farma adalah mitra yang terpenting juga ya Pak ya. Jadi kebetulan juga saya ingin pertama menyampaikan dalam hal ini kebetulan karena bertemu dengan para pimpinan dari MPR tugas dari Badan POM. Tentunya ini dalam kaitannya juga nanti bagaimana Badan POM mendampingi Bio Farma dan seluruh industri farmasi untuk berkembang, ya, mengembangkan diri, menghasilkan produk yang berdaya saing. Tentunya juga ujungnya adalah untuk kemandirian kita terhadap akses obat dan makanan dalam hal ini, dan juga daya saing dari produknya. Jadi tugas Badan POM itu adalah mendampingi, memfasilitasi dua hal. Pertama adalah memberikan sertifikasi yang disebut dengan Inggrisnya Good Manufacturing Practice, atau dalam bahasa Indonesia adalah cara pembuatan apa produksi ya Bu ya? Cara pembuatan obat yang baik. Soalnya beda, kalau pangan produksi, yang obat dan vaksin obat ini adalah cara pembuatan obat yang baik, dalam hal ini vaksin. Dan itulah fasilitasnya kita yakinkan bahwa memiliki kapasitas dan tata cara proses tentunya yang menjamin bisa memproduksi produk yang tadi aman, bermutu, dan efikasi, berkhasiat, ya, bermanfaat tentunya, apalagi untuk obat dan makanan yang sangat berisiko. Nah, samping itu juga nanti produk yang dihasilkan tentunya harus adalah produk-produk yang aman, bermutu dan berkhasiat, sehingga ada proses yang disebut dengan pemberian izin edar. Sehingga memang Badan POM itu semua keputusan publiknya, keputusan Badan POM adalah keputusan publik, adalah harus yang berbasiskan evidence. Tapi tentu kami harus punya kemampuan juga untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang lebih komprehensif lagi. Banyak aspek-aspek lain seperti misalnya ekonominya, ya, ekonomi farmakoekonomi, ya, jadi hal-hal yang lebih luas juga kami pertimbangkan, tapi tetap harus berbasiskan evidence karena itu ada aspek-aspek risiko yang harus tentunya menjadi jaminan. Dan tentunya kredibilitas Badan POM juga harus terus dijaga. Kami sekarang ini tentunya apalagi di masa krisis pandemik ini, masalah obat dan makanan secara global terbuka, transparan, semua orang melihat. Demikian juga keunggulan-unggulan Bio Farma juga ke depan punya dilihat terus oleh dunia global dalam hal ini. Indonesia dalam hal ini kami laporkan masuk dalam kategori atau kami adalah Center of Excellence dikaitkan dengan vaksin dan produk biologi. Center of Excellence untuk negara-negara Islam, OKI. Salah satunya tentunya adalah karena ada Bio Farma yang tadi sudah 130 tahun dan sudah juga memproduksi, mengekspor ke lebih dari 160 negara ya Pak. Para Mas, lebih dari 160 negara. Tentunya itu tidak terlepas dari peran dari Badan POM selama ini dan kredibilitas Badan POM tentunya di mata internasional. Nah, sekarang ini tentunya apalagi dikaitkan dengan vaksin, kebutuhan kita untuk merespon terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 ini, peran vaksin menjadi perhatian kita semua. Alhamdulillah sudah berproses dengan uji klinik tahap ketiga, ya, tentunya harapannya keamanan yang sudah kita buktikan pada phase 1 dan 2 mudah-mudahan nanti dengan jumlah sampel subjek yang lebih besar akan kita buktikan dalam uji klinik fase ketiga. Badan POM juga sudah mendampingi ekspansi kapasitas produksi dari Bio Farma untuk nanti kita bisa melakukan tahapan pengembangan vaksin itu juga di Indonesia. Jadi bukan hanya membeli dari produk jadi, tapi juga bisa memproduksi di sini. Itu adalah concern dari pemerintah dan kita semua tentunya, bagaimana kita bisa terus memproduksi dalam negeri dikaitkan dengan obat dan makanan dalam arti luas, terutama vaksin dan obat. Bagaimana kita bisa mandiri. Jadi kami juga sangat meminta dukungan dari MPR. Ini ada pesan sponsor meminta dukungan dengan kami terus apalagi dalam proses vaksin, ya, mencari vaksin ini secara global, bahwa peran sains itu menjadi penting, ya. Dan ke depan saya kira juga niat dari pemerintah untuk dengan adanya Impres 6 2016 yaitu terus mempercepat pengembangan industri obat dan dan alat kesehatan, ya, percepatan pengembangan industri obat dan alat kesehatan,
itu sekarang pandemi ini juga adalah turning point untuk bagaimana kita terus intensif secara lintas sektor dan kebutuhan anggaran yang besar untuk riset. Jadi ke depan mudah-mudahan industri farmasi kita adalah berbasis research. Sekarang riset vaksin juga menunjukkan bahwa kita ingin mandiri, kita ingin memproduksi dalam negeri, apalagi itu adalah hasil riset kita sendiri, sehingga kita semakin mandiri dan juga maju ke depan dikaitkan dengan industri farmasi kita. Mohon dukungannya untuk lebih banyak pemerintah mengalokasikan anggaran research yang tentunya besar. Research juga termasuk dalam pendampingan sekarang ya Pak Hansti, dikaitkan dengan uji klinik fase 3 ini juga anggarannya besar sekali. Ini adalah bagian dari pengembangan dari vaksin ini yang saya kira sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, tapi itu investasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita secara luas, bukan hanya aspek kesehatan tapi juga industri dan ekonomi Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita sebagai suatu bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.